Topik kita kali ini adalah pandangan atau aliran pendidikan klasik. Nah, video-video lainnya yang berhubungan dengan video ini dapat kita lihat linknya di deskripsi dari video ini. Secara klasik, ada 4 pandangan yang bisa mempengaruhi perkembangan anak yang dikenal sebagai pandangan atau aliran pendidikan, yaitu yang pertama, pandangan atau aliran nativisme. Kedua, pandangan atau aliran naturalisme. Ketiga, pandangan atau aliran empirisme atau environmentalisme. Dan yang keempat, yaitu pandangan atau aliran konvergensi. Nah, mari kita bahas satu persatu masing-masing dari aliran ini. Yang pertama, pandangan atau aliran nativisme. Aliran ini diperkenalkan oleh filsuf Jerman yang bernama Arthur Schopenhauer. Menurut pandangan ini, hasil pendidikan ditentukan oleh anak atau peserta didik itu sendiri. Oleh karena anak semenjak lahir sudah membawa pembawaan sendiri sebagai hereditas yang ditentukan oleh faktor genetik yang dibawa sejak lahir dan lingkungan kurang memberikan pengaruh. Menurut aliran nativisme, pendidikan tidak dapat mengubah sifat-sifat pembawaan. Dalam ilmu pendidikan, pandangan tersebut disebut pesimistis pedagogis. Kondisi seperti ini banyak ditemukan di masyarakat. Ada orang yang memiliki kemampuan atau keterampilan yang lebih menonjol namun tidak sesuai dengan pendidikannya. Dengan kata lain, antara jenis pendidikannya dengan pekerjaan yang dimilikinya tidak menyambung. Kedua, pandangan atau aliran naturalisme. Tokoh aliran ini adalah filsuf Prancis yang bernama J.J. Rousseau. Aliran ini berpendapat bahwa semua anak lahir dengan pembawaan baik dan tidak ada seorang anak pun atau peserta didik yang memiliki pembawaan buruk. Anak yang memiliki pembawaan baik menjadi rusak karena pengaruh lingkungan sebagai komunitas hidupnya. Pendidikan yang diberikan orang dewasa malah dapat merusak pembawaan anak yang baik. Aliran ini juga disebut negativisme. Bagaimana hasil perkembangannya kemudian sangat ditentukan oleh pendidikan yang diterimanya atau yang mempengaruhinya. Aliran ini kurang memandang penting arti pendidikan, yang justru akhir-akhir ini sangat memberikan kontribusi bagi perkembangan dan pendewasaan manusia. Oleh karena itu, untuk mendapatkan perhatian, faktor lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat sangat penting. Pendidik atau guru atau orang yang patut digugu dan ditiru tentu akan menjadi teladan dan panutan, baik di sekolah, di rumah, maupun di masyarakat. Yang ketiga, pandangan atau aliran empirisme atau environmentalisme. Tokoh aliran ini adalah John Locke, seorang ahli filsuf Inggris, J.B. Watson, dan B.F. Skinner. Aliran empirisme atau environmentalisme ini berpendapat bahwa perkembangan anak sangat bergantung pada faktor lingkungan. Lingkungan memberikan kontribusi bagi pembentukan pribadi anak.
Doktrin aliran ini yang sangat masyhur adalah tabula rasa, yang berarti buku tulis yang kosong atau lembaran kosong. Anak diibaratkan kertas putih yang bisa ditulis dengan berbagai warna atau bunyi huruf, yang terkenal dengan istilah tabula rasa. Tabula rasa sangat menekankan arti penting pengalaman, lingkungan, dan pendidikan dalam arti perkembangan manusia semata-mata bergantung pada pengalaman dan lingkungan pendidikannya. Sedangkan bakat sejak lahir dianggap tidak berpengaruh. Jadi pendidikan dianggap sebagai campur tangan lingkungan terhadap pembentukan pribadi anak atau peserta didik menuju ke arah yang lebih baik dan bermartabat. Peranan pendidik atau guru di sini sangat vital dalam meletakkan norma-norma kebaikan dari sejak dini melalui proses pembelajaran dan pendidikan karakter. Keempat, pandangan atau aliran konvergensi. Pandangan ini dikembangkan oleh William Stern, seorang ahli pendidikan Jerman yang hidup pada tahun 1871 sampai dengan 1939. Konvergensi artinya menuju atau berkumpul pada suatu titik pertemuan. Aliran ini merupakan gabungan dari aliran di atas atau 3 aliran yang tadi. Dalam proses perkembangan anak atau peserta didik, faktor bawaan atau faktor lingkungan memberikan kontribusi yang sama. Hasil pendidikan itu tergantung dari pembawaan dan lingkungan. Terbentuknya makhluk hidup, dalam hal ini manusia, melalui proses perkawinan antara ibu dan ayah atau orang tua yang memberikan kontribusi sifat-sifat dalam bentuk gen atau genetika kepada anak yang dilahirkan. Anak yang lahir dari pasangan suami istri atau orang tua dari baru lahir sudah mendapatkan pengaruh lingkungan, yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, kemudian lingkungan yang lainnya. Dalam perspektif aliran konvergensi, pendidik mempunyai tugas untuk mendidik dan mengarahkan anak didik, seharusnya mengetahui dan sadar akan potensi yang telah dibawa oleh anak sejak lahir, sehingga dalam mengarahkan akan menjadi lebih mudah atau empirisme. Akan tetapi, dalam kenyataannya, kebanyakan para pendidik dalam mengasuh anak didik sering sekali mengabaikan potensi yang ada pada peserta didik, sehingga menghambat perkembangan dan menjadikan tidak berkembangnya bakat yang telah dibawa sejak lahir. Dalam perkembangannya, aliran-aliran tersebut telah mengilhami pelaku pendidikan di Indonesia bahwa pendidikan berarti suatu proses humanisasi. Oleh sebab itu, hak-hak asasi manusia perlu dihormati. Anak didik bukanlah robot, tetapi manusia yang harus dibantu di dalam proses pendewasaannya agar dia dapat mandiri dan berpikir kritis. Selain itu, pendidikan merupakan hak asasi manusia. Oleh karena itu, pemerataan pendidikan haruslah dilaksanakan secara konsekuen. Link video lainnya dapat kita lihat di deskripsi dari video ini jikalau kita mau melihat video-video yang lainnya. Sampai ketemu kembali di topik-topik berikutnya hanya di channel Pelita Pengetahuan. Mohon di-subscribe bagi kita yang belum pernah men-subscribe-nya. Mohon di-like jika video ini kita rasakan bermanfaat.
Mari juga kita aktifkan loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru lainnya yang bermanfaat. Dan mari juga kita men-share atau membagikan video ini supaya orang lain juga merasakan manfaatnya. Akhirnya kami sampaikan sekian dan